Kata Hiyori, aku khawatir pada Otoko, tapi Kawamatsu, aku belum akan pergi bersama kalian untuk bertemu dengan yang lainnya. Tidak boleh untuk terbawa perasaan sebelum perang dimulai. Tolong, bergabunglah dan lindungi Wano. Negeri Wano, Kuri, Desa Amigasa. Kata 9 pedang merah, apa itu benar? Nona Hiyori masih hidup. Si Tombo itu mengatakan sesuatu yang sangat sopan. Dia benar-benar sudah dewasa. Kawamatsu, yang terpikir olehku hanya hal buruk setelah kau tertangkap. Kata Inuarashi, di mana dia sekarang? Apakah ada yang melindunginya? Kata Kawamatsu, tenang saja, kami meninggalkannya di tempat yang aman. Kata Kinemon, ngomong-ngomong aku sangat lega, sungguh. Kata Momosuke, Hiyori. Kata Momosuke, apakah kau yang menyelamatkannya Joro-Joro? Aku sungguh berterima kasih. Hiyori mungkin kasar, tapi sebenarnya dia bayi lemah yang cengeng. Kata Joro, hei Momo, seberapa lama kau ingin hidup dengan masa lalu? Dia 18 tahun lebih tua dibandingkan kau sekarang. Kata Momosuke, tendangan terbang dari orang yang lebih tua 18 tahun pasti akan sakit. Kata Sanji, apakah dia si cantik yang bersamamu tadi? Momonosuke, apakah ada yang bisa aku lakukan untukmu? Kata Joro, jangan coba menjilat kakaknya, dasar bodoh. Kata Teng Yuyama, persiapannya sudah selesai. Apa benar tidak apa? Kata Kawamatsu, ya, sudah tidak ada jalan kembali. Kata Kiku, Tuan Hitetsu, aku mengambil ini dari Lupitaro di Udon. Kata Teng Yuyama, itu adalah Nindai Kitetsu. Oh, terima kasih, anak itu mengambilnya tanpa minta izin. Kata Joro, Kitetsu, seperti dugaanku, itu adalah pedang yang terkenal. Kata Teng Yuyama, baiklah, sekarang namaku adalah Teng Yuyama Hitetsu. Aku adalah pandai besi dari Wano. Selama 20 tahun, aku telah menunggu hari di mana aku bisa mengembalikan ini kepada kalian berdua. Pedang yang konon dapat membelah langit, Ame no Hawakiri, dan pedang yang konon dapat membelah neraka sekalipun, Enma. Ini adalah pedang kesayangan Tuan Oden. Konon, berada pada level yang sama dengan Shisui. Ini adalah 2 dari 21 pedang legendaris. Bagaimana pendapat Anda tentang mahakaryaku, Tuan Momosuke? Kata Momonosuke, ya, aku pikir aku belum siap untuknya. Bukan karena aku takut, tapi tolong simpankanlah dulu sedikit lebih lama. Kata Teng Yuyama, dan untuk Enma sekarang menjadi milikmu. Biar ku katakan ini. Hanya ada satu orang di negeri ini yang dapat menjinakkan Enma. Dia adalah Kojuke Oden. Cobalah untuk memotong pohon di sebelah sana. Kata Kinemon, Tuan Joro, aku akan belak-belakan padamu. Kalau itu aku tidak akan menerima pedang ini. Tiba-tiba ujung pulau itu terbelah. Dapat serangan dari Enma. Kata Sanji, dia memotong seluruh tebing. Kata mereka yang melihat, ya, tangan Joro-Joro. Kata Joro, kau kembalikan padaku. Tiba-tiba tangan Joro kembali normal. Kata Teng Yuyama, pedang ini akan memaksa penggunanya untuk mengeluarkan jumlah ryu yang berlebihan dan menyebabkan serangan besar yang tidak dibutuhkan. Kalau kau adalah pendekar pedang biasa, energimu akan dikuras habis dan kau akan pingsan seketika. Kerja bagus. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau ingin pedang yang berbeda? Kata Joro, tidak, aku akan mengambilnya, Enma. Jadi, maksudnya adalah setelah aku terbiasa dengan pedang ini, aku akan semakin kuat. Kata Kawamatsu, orang yang luar biasa. Kata Kuri, Desa Migasa, 3 hari sebelum pemberontakan. Kata Robin, selama penyelidikanku, aku berhasil mengetahui bahwa bajak laut binatang buas sekitar 20.000 pasukan, dan Shogun Orochi akan memiliki sekitar 10.000 orang yang akan mengawalnya. Dengan kata lain, di hari pemberontakan kita, akan ada 30.000 musuh di Onigashima. Kata Suradoji, kita juga tidak ingin para komandan terlibat. Jangan lupakan keuntungan wilayah musuh. Bahkan dengan cetak biru kediamannya kita masih tidak diuntungkan. Kata Kinemon, di sisi lain, kita paling tidak memiliki 4.000 orang. Kita bisa mengesampingkan perbandingannya antara 30.000 versus 4.000. Kuri, Pelabuhan Itachi. Kata Franky, kalian semua, ayo perbaiki. Kita tidak punya waktu lagi. Kita butuh kapal ini cukup kokoh untuk menampung 10.000 orang dengan selamat. Kata Franky, dasar bodoh, tidak ada salahnya menyiapkan tambahan. Kata para pekerja kapal, hanya akan buang-buang waktu dan tenaga. Ayo taruhan, berapa banyak orang yang akan kita kumpulkan? Udon, tambang tahanan. Kata Luffy, belum cukup. Kata Kakehio, kau terlalu banyak menggunakan tenaga yang sia-sia. Kata para tahanan, segitu belum cukup. Desa Amigasa, hutan bambu. Kata Momonosuke, Joro-Joro, aku diberitahu untuk tidak mengucapkan kata Sunachi. Kata Joro, para sesepuh di desaku dulu sering mengucapkannya. Jadi itu sesuatu yang terucap begitu saja. Desa Amigasa 2 hari sebelum pemberontakan. Kami sudah sampai. Kata Otama, kita berhasil Tuan. Kata Chopper, yeay. Kata
kata Nami. Chopper, Luffy, kata Tengyuyama. Otama, aku sangat khawatir, kata para bos Yakuza. Tuan Kinemon, kami telah mengumpulkan 200 orang lagi, kata Kinemon. Sungguh, dengan ini jumlah kita telah meningkat menjadi 4.200. Aku belum mendengar dari Tuan Lau tapi, kata Shinobu, siapa peduli, dia akan bergabung atau tidak, kata Chopper. Tidak, dia sangatlah kuat Shinobu, kata Otama. Kakak berlatih sangat keras, dia tidak bangun sama sekali. Ibu kota bunga, distrik Resetsu pemeran tahanan, kata Raijo. Orang-orang tertangkap di ibu kota sangat disayangkan, tapi kami tidak bisa apa-apa. Bahkan keluarga mereka sudah ditangkap, kata Kinemon. Samurai paling berani pun di sana. Tapi, kata para samurai yang ada di dalam tahanan, hei penjaga, festivalnya akan dimulai. Aku ingin menghadirinya, kata para penjaga. Gak bakal, diamlah, kata para samurai. Sialan, ini kesempatan terakhir kita. Meskipun semua orang mempertaruhkan nyawanya, kata Kinemon. Kalian semua sudah bekerja keras. Gunakan waktu yang tersisa untuk bergerak dan persiapkan untuk pertempuran yang akan datang. Kita akan bertemu di pelabuhan yang telah dijanjikan, kata kakek Hio dan para tahanan. Dimengerti, Kuri, desa Migasa, 1 hari sebelum pemberontakan, kata Kinemon. Baiklah, Tuan Luffy, kelompok kami akan pergi sekarang. Kami harus hadir sebelum yang lainnya, kata Luffy. Baiklah, Sunny berada di pantai ini, jadi kami akan baik-baik saja, kata Luffy. Jangan sampai tertangkap, kata Kinemon. Tentu saja, kami akan sangat siaga. Kami mengandalkanmu, kata Luffy. Kalian bisa mengandalkan kami, kata Kinemon. Baiklah, mari kita bertemu di pelabuhan, kata Luffy. Di negeri ini terdapat banyak cerobong pabrik dan terlebih lagi para pekerja yang tidak beruntung, kata pekerja 1. Apa benar, kata pekerja 2. Apa maksudmu, kata masyarakat ibu kota bunga. Hei, apa kau dengar berita tentang Tuan Yasue? Mereka bilang dia melindungi para samurai pedang merah. Apa? Kertas itu sepertinya bukan hanya sebuah gurauan. Itu adalah pesan tersembunyi untuk pemberontakan. Jangan ngasih harapan palsu deh. Keluarga Kojoki menghadapi takdir pahit 20 tahun yang lalu. Bahkan jika Kinemon dan yang lainnya bertahan, entah bagaimana, pikirkan mereka pasti sudah hancur saat ini. Mereka tidak akan bisa berdiri lagi untuk mereka. Hei, bertahanlah. Kita tidak akan pernah bebas. Di negeri ini tertutup seperti ini. Tidak ada bantuan yang akan datang. Tidak ada yang akan bisa melawan Kaido. Bersama dengan ketujuh samurai, 1 ninja, dan 1 figur penting, mereka pun berangkat dalam kesunyian. Mereka berjalan melewati dataran yang tandus, yang sedang menangis memekik seperti salju di musim dingin. Jika kita menjadi pemenang, kita akan membuktikan makam yang layak bagi mereka, kata Tengyuyama. Nah, apakah kau sudah terbiasa dengan Enma, kata Joro. Kata Tengyuyama. Pedang yang kau genggam Sandai Kitsetsu adalah ciptaanku, kata Joro. Benarkah, kata Tengyuyama. Pedang itu tidak dapat digunakan oleh orang-orang lemah. Tapi alasan utama kau cepat beradaptasi menggunakan pedang itu dengan mudah adalah karena pedang putih itu, Wado Isimonchi dan Enma, dibuat oleh orang yang sama. Namanya adalah Shimatsuki Kajuburo. Dia meninggalkan negeri ini semenjak 50 tahun lalu. Kemungkinan Nyonya Hiyori sudah mengetahui tentang pedangmu itu. Sebab hal itulah beliau bertekad mewarisi peninggalan ayahnya padamu. Enma masih belum menjadi sebuah pedang kegelapan. Di tanganmu, ku yakin pedang itu akan mencapai tingkat tertinggi. Luffy pun berlatih dan terus berlatih sampai akhirnya Luffy bisa memukul pohon tanpa menyentuh, kata Luffy. Awas saja kau, Kaido, kata Orochi. Bagaimana keadaan Udon, kata kepala sipir. Tidak ada masalah yang berarti, kata Orochi. Apa tadi? Itu hanyalah laporan palsu, kata Orochi. Berani-beraninya dia melakukan sesuatu selicik itu. Oh, asalkan aku bisa melampauinya, tak akan ada masalah. Jadi haluan mereka telah berubah dari pelabuhan Habu ke pelabuhan Tokage. Kojuki Hiyori masih hidup di makam sebelah utara. Sekarang bersiaplah. Di bawah langit yang biru dan bunga sakura yang bermekaran di ibu kota bunga, tirai festival api pun akhirnya terbuka. Shogun telah datang. Peperangan yang akan menentukan takdir dunia itu sendiri akan dimulai sekarang.